Kalian nggak kenapa-napa. Randi memastikan keadaan Indri dan Lintang. Lintang menggeleng lalu membersihkan siku dan memastikan tak ada luka di tubuhnya. Kok, Bang Tommy ninggalin kita, Bang? Mana kita dibawa salah jalur lagi, keluh Indri. Dia tampak kesal karena ulah Tommy. Tunggu di sini sebentar dan jangan matikan headlamp. Perintah Randi pada dua perempuan itu agar tak pergi kemana-mana. Randi melepas karier dan langsung mengejar ke arah mana Tommy berlari. Namun, karena Tommy berlari begitu cepat, Randi kehilangan jejak. Tommy, Randi berteriak memanggilnya sekali lagi, tapi tak ada jawaban. Randi memanjat ke atas batu besar yang menonjol pada sisi tebing di jalur itu agar tumbuhan semak tak menghalangi penglihatannya. Perlahan dia mencoba memijakkan kakinya pada tonjolan batu tebing lalu memastikan rekahan batu tempatnya berpegangan cukup kuat. Sambil menahan rasa kesal, dia terus mencoba mengarahkan senter ke setiap sudut hutan mencari kemana Tommy pergi. Akhirnya, dari atas batu tempatnya berdiri, dia dapat melihat pendaran cahaya headlamp bergerak turun menuruni jalur. Akan tetapi, cahaya itu hanya bergerak lurus ke bawah. Sangat cepat dan tak berkelok mengikuti jalur. Sialan kamu, Tom, ternyata itu jalur aslinya. Randi bergumam lirih melihat arah cahaya itu. Namun, cahaya headlamp itu tiba-tiba padam. Tommy entah kemana, merasa tak mungkin mengejarnya, Randi memilih kembali menemui Lintang dan Indri agar tak meninggalkan mereka terlalu jauh. Dia khawatir akan kehilangan arah untuk kembali ke tempat dua juniornya itu menunggu. Ketemu, Bang? Tanya Lintang saat Randi tiba. Ayo, kita jalan, jalurnya sebelah sana. Randi mengangkat karier yang tadi dilepas lalu mengikatnya kencang di pinggang. Kayaknya, Tommy masih jengkel sama saya. Maksud Bang Randi, Lintang memastikan. Kayaknya Tommy nggak terima waktu saya tegur masalah ayam hutan yang dia tangkap di pos 2. Masa sih, karena masalah itu dia tega nyelakain kita kayak gini, Bang? Indri terlihat bingung. Katanya pencinta alam, kan, solid. Sejak saya tegur masalah ayam itu, Tommy kalau ngomong ke saya selalu agak ketus. Lihat aja nanti di danau, saya bikin perhitungan sama dia. Ayo, dah, cepet. Kita harus ke arah utara dikit untuk turun ke danau. Iya, Bang, entar lagi isya kayaknya. Indri melirik jam yang melingkar di tangannya. Randi pun meminta Indri dan Lintang berjalan di depan agar dapat diawasi. Mereka harus kembali ke jalur semula. Beruntung, kali ini benar. Makin berjalan, mereka dapati jalur makin tampak lebar dan tumbuhan semak pun sudah tak serapat di atas tadi. Lah, ini danau, Bang, ucap Indri tiba-tiba saat mereka telah keluar dari hutan cemara. Iya, kirain jauh tadi. Berarti kita muter-muter doang dari tadi, Bang, di atas, sambung Lintang seraya mengarahkan cahaya ke permukaan danau yang tampak beruap. Randi berdiri mematung keheranan lalu kembali menoleh ke atas jalur yang tadi dilewatinya. Sejenak dia menarik napas dan berpikir, kenapa bengong, Bang Randi? Ayo, dong, kita temui teman-teman. Lapar? Nih, ajak Lintang. Saya cuma heran, kenapa danau tak terlihat dari atas tadi. Ternyata posisi kita nggak jauh. Ya, sudah, ayo kita jalan, balas Randi. Bentar, saya cuci muka bentar. Nggak enak banget kayak banyak debu nempel di wajah, lengket. Balas Indri lalu segera berjalan ke tepi danau dan membasuh wajahnya. Loh, airnya panas juga, ya, Bang. Suam-suam kuku, lanjutnya. Enggak, biasa aja suhunya. Kalau yang panas, ya, nanti di aik kalak entar, balas Randi. Enggak, Bang, serius, deh airnya panas. Indri kembali meyakinkan. Karena penasaran, Randi pun mendekat ke tepi danau dan mencelupkan tangan. Ternyata benar, suhu airnya terasa cukup tinggi dan tak seperti biasanya. Loh, panas sekali. Pantas saja uapnya agak tebal. Tuh, kan, panas. Bang Randi, mungkin benar kata orang tua dulu, ya kita emang nggak boleh di luar rumah kalau maghrib. Mungkin lebih baik kita harus nunggu maghrib selesai baru boleh kita jalan, ujar Lintang saat kami berjalan sepanjang bibir danau. Rasanya nggak masuk akal aja kejadian tadi di atas. Bisa jadi, ya. Sudah, ayo kita fokus aja ke aik kalak. Teman-teman yang lain pasti udah nungguin. Dari sini, Randi mulai memimpin mereka di depan karena harus menyusuri tepian danau. Pada beberapa titik, jalur yang harus dilewati adalah berupa tebing berbatu yang langsung bertemu danau yang dalam.
Jadi, dia harus memberikan contoh bagaimana Lintang dan Indri harus menyeberang. Hati-hati, pegang akar cemara ini kuat-kuat, lalu ayunkan kakimu ke batu itu. Randi memberikan instruksi kepada dua perempuan yang minim pengalaman itu agar bisa melewati rintangan. Tepat di bawah tebing, air danau terlihat tenang dan sangat gelap, pertanda dalam. Bang Randi, itu yang berdiri di bawah pohon sana kayaknya Bang Tommy, deh. Baju kotak-kotaknya sama kayak yang dia pakai barusan di atas, ucap Lintang agak berbisik. Randi berbalik badan dan mengarahkan senter ke arah yang dia maksud. Tak jauh dari tempat mereka, Tommy berdiri dengan wajah sedikit tertunduk dan garis bibirnya melengkung ke bawah, begitu juga dengan alisnya, tampak turun dan terkesan murung. Ih, Bang Tommy kenapa? Lintang berucap pelan, kayak sedih gitu, Bang. Pokoknya nanti saya bikin perhitungan, balas Randi karena masih kesal. Maaf, ucap Tommy begitu saja kemudian berjalan pelan sambil tertunduk. Dia melangkah ke arah jalur turun menuju Aikalak. Setelah berhasil melewati danau, mereka langsung mengambil jalur ke kiri menuju sumber mata air panas. Persis ke arah Tommy melangkah. Sekitar 10 menit berjalan menuruni bebatuan yang menyerupai undakan, akhirnya mereka pun tiba di camping ground Aikalak. Tommy, di mana kamu? Randi langsung berteriak memanggilnya dengan penuh sesal di tengah-tengah camping ground. Dia melepas kariernya begitu saja di dekat api unggun yang menyala. Dia berdiri menantang. Wawa yang sedang memasak di depan tenda terperanjat karena suara Randi. Vian dan Gojin pun heran melihat sikapnya yang langsung berteriak saat baru tiba. Tommy pun keluar dari tenda sambil berselimut sleeping bag. Dia terlihat menggigil sambil memegang cangkir besi. Randi segera menghampiri dan meraih kerah baju Tommy. Apa maksudmu, Tom? Hah. Indri sama Lintang hampir celaka. Mereka hampir jatuh jurang gara-gara ulah kamu. Jatuh jurang apa? Saya di sini dari tadi, sejak baru nyampe, Ran. Ah, jangan banyak alasan kamu. Randi mendorong Tommy hingga kopi di dalam cangkir yang dipegangnya tumpah. Kalau kamu jengkel sama saya gara-gara ayam hutan itu, ya, udah selesaikan aja sekarang. Ayo, jangan celakain orang lain. Hei, ada apa ini, Randi? Ancor menghampiri mereka. Tommy hampir aja nyelakain Indri sama Lintang pas turun dari batu ceper maghrib tadi, Bang. Nyelakain apa? Saya nggak kemana-mana sejak baru sampai sini. Balas Tommy. Bang Tommy emang nggak pernah kemana-mana, kok, Bang Randi, dari tadi pas sampai sini, dia emang nggak pernah keluar tenda. Wawa mencoba menjelaskan. Jelas-jelas tadi kami bertiga ketemu Tommy di atas. Kalian tanyakan saja langsung sama Lintang atau Indri. Iya, Bang Tommy ngarahin kita bertiga ke jurang, terus ninggalin, sambung Indri. Bener, sambut Lintang. Untung Bang Randi langsung narik kita berdua. Ancor dan yang lainnya pun ternganga mendengar pengakuan Indri dan Lintang yang senada.